Tahu nggak, gue udah lama banget kepingin cobain TWS dari Anchor karena rating produk-produk audionya Anchor itu tinggi banget di Tokopedia. Kebetulan lagi ada diskon juga di Tokopedia official mereka, ya udah jadi langsung gue sikat kemarin borong tiga-tiganya. Bismillah, alhamdulillah ketemu lagi bareng gua Romi. Sebelumnya gua mau jelasin dulu kalau Soundcore adalah sub-brand Anchor khusus buat produk-produk audio kayak speaker portable, TWS, dan ada mikrofon juga. Produk pertama yang akan kita bahas yang seri entry level dulu, Anchor Live P2i yang dijual kisaran 200 ribuan. Kita lihat packagingnya warna biru, di dalamnya ada buku manual dan garansinya, di bawahnya langsung ada penampakan TWS-nya. Terus di bawahnya ada kabel USB A to USB-C dan tambahan ear tips small sama large. Bentuk casingnya oval tapi agak kotak, dan di sini ada satu lampu LED sebagai indikator baterai. Materialnya masih plastik tapi build quality-nya dan engselnya itu terasa solid. Tombol untuk pairingnya ada di bagian bawah. Caranya kita tahan tombolnya sampai lampu LED-nya kedap-kedip, terus tinggal cari TWS ini di menu Bluetooth di HP kita. Untuk TWS-nya sendiri, dia punya form factor in-ear stem dengan material plastik, build quality-nya solid banget dan kerasa rapi, nggak kayak TWS 200 ribuan lah. Fittingnya lumayan nyaman tapi bukan yang nyaman banget. Pas dipakai dia nggak kerasa berat di kuping karena beratnya cuma 4,4 gram. Soundcore Live P2i ini punya driver 10 mm dengan bass yang tebal tapi masih nyaman. Suara-suara lainnya itu nggak ketutupan, detailnya masih ada dan treble-nya lumayan. Cuma menurut gua suara di frekuensi atas itu masih terasa nusuk di kuping. Tapi secara keseluruhan suaranya itu enak, cukup bulat, nggak pecah atau mendem. Kualitas suaranya di atas TWS 200 ribuan kebanyakan. Kalau set volume maksimal, suara-suara kecil kayak hit-head cymbal itu masih kedengeran. Jadi clarity-nya bisa dibilang cukup baik. Di TWS ini Anchor ngasih dua sound profile, bass boost sama podcast. Untuk ganti profilnya kita bisa tap di button TWS sebelah kanan sebanyak 3 kali. Nanti ada suara yang ngasih tahu kita lagi pakai profile yang mana. Nah, di TWS ini disediain button control, tap 2 kali buat play atau pause, tap sekali di sebelah kanan buat naikin volume dan di sebelah kiri buat turunin volume, tahan di sebelah kanan buat next song dan di sebelah kiri buat previous song. Lain-lainnya Soundcore P2i udah pakai Bluetooth 5.2, udah tahan debu dan percikan air IPX5, dan Anchor klaim TWS ini bisa kasih playtime 8 jam atau 28 jam dengan casingnya. Konektornya udah pakai USB-C dan support fast charging. Buat mic-nya gua langsung kasih video yang suaranya diambil dari TWS ini. Halo, ini contoh suara dari TWS Soundcore Live P2i. Tuh. Halo. TWS berikutnya ada Soundcore P2 Mini dengan kisaran harga ini 300 ribuan. Dia punya banyak varian warna, ada pink, hijau, navy, putih, sama yang hitam pastinya. Untuk isi paket penjualannya kurang lebih sama lah kayak yang versi sebelumnya. Nah, bentuk casingnya itu oval memanjang dengan 3 lampu LED untuk indikator baterai. Materialnya full dari plastik tapi cukup solid dan engselnya ini juga lumayan solid dan berat. Di dalamnya ada tombol untuk pairing dan cara pairingnya juga sama persis kayak TWS yang sebelumnya tadi udah kita bahas. Nah, TWS-nya sendiri juga full plastik dengan bentuk stem yang mainstream banget. Pas dipakai menurut gua sih cukup fit di kuping. Rasanya so-so lah. Nah, yang bikin nyaman TWS ini beratnya cuma 4,6 gram. Jadi ya nggak gitu kerasa pas kita pakai. Soundcore P2 Mini punya driver 10 mm yang suaranya didominasi sama bass. Jadi kalau kalian yang bass head, tipenya bass head banget itu bakalan cocok. Bedanya sama P2i yang tadi, nah bass di P2 Mini ini lebih dominan, kadang malah dia nutup suara instrumen yang lain. Kualitas suaranya masih mirip, suaranya bulat dan gak mendem, detailnya juga masih ada, treble-nya juga cukup baik, cuma agak sedikit nusuk di frekuensi yang tinggi banget. Dan masih sama juga, TWS ini punya clarity yang overallnya cukup baik. Di TWS ini Anchor ngasih 3 profil suara, ada signature, bass booster, dan podcast. Cara gantinya masih sama, kita tinggal tap 3 kali di TWS sebelah kanan. Cuma sayangnya nggak ada info suara petunjuk kita lagi pakai profil yang mana. Jadinya kayak disuruh nebak-nebak gitu ya, kita lagi pakai profil yang mana nih gitu. Nah, by the way, TWS ini udah pakai sistem tap control bukan button lagi, jadi bentuknya lebih clean. Control tabnya juga lebih lengkap, tap 2 kali buat play pause atau angkat telepon, tahan 2 detik di kiri untuk preview song, yang di kanan untuk next song sama tutup telepon, tahan 3 detik di kanan untuk ganti song profile, dan di sebelah kiri buat aktifin voice comment.
Dia juga udah pakai Bluetooth versi 5.2, tahan debu dan percikan air IPX5, durasi playtime 8 jam atau 32 jam dengan casingnya. Konektor chargingnya udah Type-C dan support fast charging. Nah buat mic-nya sama kayak yang tadi, kita langsung dengar lewat video ini. Nah, ini hasil perekaman suara menggunakan TWS Soundcore Live P2 Mini. Tuh. Nah sekarang TWS yang terakhir adalah seri flagship namanya Liberty Air 2 Pro dengan kisaran harga 1 jutaan. Boxnya lumayan gede ya, ada lambang Thor di depannya alias Thor Edition. Sistem bukanya pakai magnet, kita buka langsung ada penampakan casing dan TWS-nya yang terpisah. Di bawahnya ada 8 pasang ear tips cadangan, beda-beda ukuran, gila ya banyak banget dikasih. Terus ada buku manual dan garansi sama ada kabel USB A to C. BTW selain Thor Edition dia juga ada yang edisi Iron Man sama Captain America karena mereka memang kolaborasi sama Marvel ya. Bentuk casingnya kotak mengoval yang ukurannya ini gede banget, di depan ada lambang Thor dan di belakangnya ada tulisan Marvel. Gua sih suka cara buka casingnya ya, dia di slide ke atas gini jadi beda sendiri dari yang lain. Sebelum kita lanjut, gue mau info kalau Liberty Air 2 Pro ini bisa atur equalizer di smartphone lewat aplikasi Soundcore. Pengaturannya lumayan lengkap, kita bisa custom equalizer dan gak cuma itu, Anchor juga kasih beberapa custom equalizer dan setting equalizer dari Grammy winning producer alias para expert di bidang musik lah. Dia juga punya fitur tap control yang bisa di custom dari aplikasi Soundcore. Kita juga bisa melakukan tip fit test yang mana nanti akan ngasih rekomendasi ukuran ear tips yang cocok, yang sesuai dengan kuping kita. Yang wahnya lagi, TWS ini udah support playback codec LDAC, bisa kasih bitrate sampai 32 bit atau 96 kHz, yang artinya udah support untuk play lagu-lagu hi-fi lossless. Tapi codec ini nggak bisa langsung aktif by default, kita harus masuk ke aplikasinya, pilih TWS-nya, terus ke setting sound mode, terus pilih preference audio quality-nya di LDAC. Nah, Liberty Air 2 Pro punya driver 11 mm dengan suara yang lumayan balance, suara bassnya agak lebih dominan tapi nggak sampai nutup suara yang lain. Clarity-nya top banget, treble-nya juga dilibas dengan sangat baik, suara di frekuensi tinggi nggak bikin kuping sakit, dan surprisingly suara vokalnya ini bulat. Kalau boleh ngasih gambaran nilai parameter antara good, excellent, dan outstanding, menurut gua TWS ini udah ada di level yang excellent. Sementara kalau TWS yang levelnya outstanding itu kebanyakan harganya di atas 4 juta. Nah, TWS ini juga punya 6 mikrofon yang bisa ngasih kita active noise cancelling dan transparency mode. Buat ANC-nya menurut gua udah cukup kedap. Sayangnya Anchor nggak ngasih angka berapa desibel dia bisa blokir suara di sekitar. Untuk transparency mode-nya juga oke banget, suara sekitar masih kedengeran walau kita pasang volumenya di maksimal. Baik ANC maupun transparency mode-nya punya beberapa profile yang bisa kita pilih di aplikasi Soundcore. Untuk fitur lainnya, dia punya Bluetooth versi 5.0, tahan debu dan percikan air IP4, playtime 7 jam atau 26 jam dengan casingnya, konektor USB-C dan support fast charging sama wireless charging juga. Buat kualitas mic-nya sama kayak yang tadi, kita langsung dengar di video yang ini. Oke, kalau ini hasil perekaman suara menggunakan TWS dari Soundcore yang Liberty Air 2 Pro. Oke. Ya, jadi itu dia 3 TWS Anchor buat segmen yang beda-beda. Ada entry level, mid range, sama flagship. Tinggal kalian sesuaiin aja budget masing-masing. Yang jelas ketiganya menurut gua ya ini bisa ngasih performance di atas harganya. Buat link pembelian nanti ada di kolom deskripsi. Yang pasti jangan lupa pakai kode voucher SOUNGGH 10K ya, Sound GGH 10K buat dapetin potongan harga. Lumayan.